Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Agung Rifansyah dari kelas 5 SDN Cipayung 02. Hari ini saya akan menceritakan tentang Isra Mi'raj. Dalam sebuah malam yang sangat dingin selepas sholat Isya, Rasulullah beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Malam itu sangat dingin. Semua umat pun lelap dalam tidurnya. Rasulullah pun didatangi oleh malaikat Jibril dan dada beliau pun dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian didatangkanlah Buraq. Tunggangan ini berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai. Rasulullah pun menaikinya. Masya Allah, kendaraan tercepat melebihi pesawat apapun. Larinya bagai kilat. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah pun turun dan sholat 2 rakaat mengimami roh para nabi. Selesai sholat, Rasulullah keluar Masjidil Aqsa. Dan datanglah Jibril dengan membawa 2 wadah. Yang satu berisi susu, yang satu lagi kamar. Rasulullah pun memilih susu. Sesungguhnya engkau telah memilih kesucian, kata Jibril. Rasulullah dan Jibril pun menaiki Buraq lagi menuju langit pertama. Dia melesat cepat sampai ke langit pertama. Jibril pun minta dibukakan pintu langit. Jibril ditanya, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus?" "Dia telah diutus." Lalu pintu langit pun terbuka. Di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan. Begitupun seterusnya. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan 2 sepupunya, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di situ sedang menyandarkan tubuhnya di Baitul Maqmur. Setiap harinya Baitul Maqmur dimasuki 70.000 malaikat. Dan malaikat itu tidak akan pernah kembali lagi. Lalu Rasulullah pun menaiki Buraq menuju Sidratul Muntaha tanpa ditemani Jibril. Di Sidratul Muntaha itu daunnya lebar-lebar seperti telinga gajah. Dan buahnya besar-besar seperti tempayan besar. Rasulullah diberi wahyu kepada Allah sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah pun turun menemui Musa. Dan Musa pun berkata, "Apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu?" Rasulullah pun menjawab, "Sholat 50 kali sehari semalam." Musa berkata, "Mintalah keringanan kepada Rabb-Mu. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukan hal itu." Rasulullah pun menjawab, "Aku akan meminta keringanan lagi." Di situ Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan. "Ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku." Allah memberikan keringanan 5 sholat sehari semalam. Nah, Rasulullah turun lagi menemui Musa. Dan Musa berkata, "Apa yang diwajibkan Rabb-Mu kepada umatmu?" Rasulullah menjawab, "Sholat 5 kali sehari semalam." Musa pun berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan bisa melakukan hal itu. Kembalilah kepada Rabb-Mu." Rasulullah berkata, "Baiklah, aku akan meminta keringanan kepada Rabb-Ku." Lalu Nabi Muhammad pun
naik lagi ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan lagi. Allah pun menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya sholat itu 5 kali dalam sehari. 1 kali sholat itu berjumlah 10 pahala. Maka jika 5 kali sholat berjumlah 50 pahala." Nah, itulah mengapa kita sebagai umat muslim sampai pada saat ini harus wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Kita harus mengimani dan mempercayai peristiwa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.